Jalan-jalan kemana, Kak? Lagi di Padang ngeliat anak bujang. Oh, lihat anak hujan. Iya. Iya, iya. Hati-hati ya. Siap, thank you ya. Hmm. Riri nggak jalan-jalan, Ri? Udah pulang, Ri? Suami Ri? Habis ini jalan-jalan, Kak. Ah, udah pulang? Husband? Udah pulang, udah berangkat, udah. Udah. Adam, Ruby. Gimana udah selesai, Pak Nah, Apanya? Jerry? bikin Nih, tugas dulu, oh bikin tugas. Udah tugas kelas presentasi. dong. Iya, nggak Semangat. nggak mau inya berpresentasi, bikin aja tugas katanya. Oh, sama bikin jurnal lagi. Iya, Gak apa-apa lah. Padang juga. Kan datanya ada. iya, Padang. iya. Semangat bro. Sekalian tuh tuan ya. Kak, jangan lupa bengkoang. Sama yang jalan Ya dulu. lah ya, jauh-jauh ke Padang Bengkoang. Itu aja yang ada di sana. Kenapa nggak Bengkok. minta bawain Gramedia sekalian lu? Oh, enggak lah, gua enggak suka baca. Riri kan waktu itu masuk di semester 2. Berarti Riri itu ya? Eh apa tuh namanya? Yang semester satunya besok ini. Semester 4 Iya, sama aku kita sama. Oh, Pak Robi juga. iya dong, kami masuk Oh, belakangan. Perjuangan kita masih lebih panjang lagi. enggak lah, cuma 1 semester doang kan bedanya. Ya semester 4-nya cuma kacau balau, kuliahnya seharian terus, Berarti menjemput lah ya. menjemput semester 1. Ya, Menjemput semester kalau mau 1. tugas minta sama itu tuh sama Bu Ledi. Enggak sama Bu Salvika. Tugas semester 1. Catatan yang paling rapi itu Ledi lah. Ya, Bu Lady. Kita langsung di chat Bu Lady sekarang kayaknya. Jadi Boleh catatannya rapi. mana boleh di Biar cepat lulusnya sama. Mudah-mudahan kan bisa cepat tuh ngejemputnya. kalau Prof Riri ya lulus duluan. Kita kan masuk bareng, keluar Oh bareng. iya 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 iya, iya, iya. Perjanjian di awal. Perjanjian. Iya. Berarti udah boleh daftar tesis ya? Pak Robi, Daftar itu kita yang belum kayaknya. Tuh Bu Lady. Siap boleh di. itu rungkat versi Minangnya belum dengar sampai sekarang kayak apa sih? Penasaran. Ande. Itu alun dibuat lah Bu, sabar dulu. Udah ditawarkan tapi nggak launching gitu. Iya, nanti pas offline launching ntar. Bu Riri itu boleh di Bu Riri. Minta catatan Bu. Hah? Riri minta Catatan catatan. buku aja. Bukunya Nah, lengkap tuh. Mau. nah tuh. Ini doyanan ini buku ini. Iya. Buku sekalian semua yang ada, sumber daya yang ada ya kan Ruby? Sumber Iya. daya. Boleh. Makro, mikro aku beli semua. Wise sudah. Tapi yang lebih enak itu lihat catatannya Bu Ledi, bukan lihat buku. Catatan, janganlah catatan tulisannya jelek sih Kak. Itu kan shortcut ya. Sama. Kayaknya aku yang mengerti. Kayaknya kita bermasalah sama tulisan semua ya. Bener. Udah lama nggak sekolah ya. Udah nggak bisa nulis, bisanya ngetik-ngetik doang jempol. Nanti kalau nggak ngerekam. Iya. Bapak kayaknya ini juga ya, terlempar juga ya. Iya, Semuanya. tiba-tiba close masuk ke rumah orang lain tadi. Iya. Tadi aku lihat Robi pas aku juga Iya. masuk di ada yang Bu Loli itu kan. Iya, ngomong-ngomong haji lah. Kok haji? Perasaan tadi bukan ngomong haji bapaknya. Berarti Riri juga nyasar ke roomnya Bu Loli. Aku Iya. malah dilempar sekalian keluar pas aku masuk langsung ke room Bu Loli.
Iya, Baru aku masuk lagi ke room kita. Lah, bisa begitu. iya lempar. Bukan Bu Loli, Bu Ane itu. Ya, Bu Ani. Oh, Bu Ane, Bu Ane, Bu Ane, Bu Bu Ane. Ani. Oh, aneh. Ini orangnya mana nih Masya and the Bear ini bersembunyi dia. Tengok Hah? aja kupu-kupunya. Itu kan dia lagi Kupu-kupunya cantik tuh, Ri. ngedukung Coba, Ri. Tuh, ada kupu-kupu. Profesor Mei. Kalau kupu-kupu itu katanya jangan dikejar. Ada Bapak. Iya, Pak. Saya Bu Rumpi, Pak. Bu Lady tadi, Pak. Awak, halo Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai kuliahnya untuk sesi kedua ya. Sesi kedua hari ini dan kita masih berdiskusi tentang revenue stream ya. Oh sorry, kita bicara tentang key resources ya. Key resources. Jadi kita sudah berdiskusi, kemudian juga memberikan contoh ya, beberapa contoh bagaimana kita mendefinisikan key resources tadi. Jadi intinya key resources itu adalah sumber daya kunci yang ada di organisasi kita, baik yang mencari laba maupun tidak, yang nanti akan kita optimalkan dalam rangka mengatakan nilai kepada pelanggan. Kita sudah diskusikan tadi banyak hal, termasuk ada 5 sebetulnya key resources yang kita pahami dalam BMC, Business Model Canvas, ya. Dan kita juga sudah berikan contoh tadi dari key resources ini yang paling dekat dengan kita adalah tentu Air Asia, ya. Jadi Air Asia itu sebuah yang terkenal dengan penerbangan LCC, Low Cost Carrier, ya. Artinya penerbangan dengan biaya rendah. Ini sudah kita ketahui sejak lama, di mana AirAsia itu merupakan perusahaan penerbangan dari Malaysia yang kemudian mengembangkan bisnisnya ke Indonesia dan Thailand. Maka ada AirAsia Indonesia dan ada AirAsia Thailand. Kita tahu bahwa AirAsia ini sampai sekarang pun masih merupakan maskapai yang diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya adalah tiket AirAsia yang tergolong rendah dibandingkan dengan maskapai lain, terutama kalau kita memesannya jauh hari sebelum keberangkatan kita. Nah, kita sudah jelaskan tadi AirAsia ini sebetulnya dia bisa menjadi seperti sekarang dengan katakanlah kemajuan yang besar. Yang antaranya karena dia punya key resources. Yang pertama, sistem informasi teknologinya sudah bagus, ya. Salah satu sebabnya dia bisa efisien karena dia memanfaatkan teknologi dalam semua hal, baik pemesanan tiket, kemudian untuk pemesanan makanan di pesawat, ya. Kemudian juga misalnya fasilitas lain misalnya, semuanya dia menggunakan IT. Dan kita tahu IT memang salah satu sebenarnya penting juga sangat, karena IT itu cepat perubahannya. Dan kita sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Sebentar lagi masuk ke 5.0 yang artinya semakin tinggi revolusi industri itu poinnya berarti semakin canggih teknologi yang kita gunakan. Jadi rasa sudah gunakan itu. Kemudian yang kedua ini kita bahas pada sesi kedua ini, saya akan banyak cerita tentang SDM. Ya, karena bagaimanapun sumber daya manusia sekali lagi merupakan salah satu key resources yang sangat penting. Saya katakan dari awal bahwa dari 5 key resources yang ada di sini, yang paling unik itu memang manusia. Ya, fasilitas kita bisa optimalkan, ya, karena fasilitas dia bukanlah makhluk hidup, dia bukan manusia. Teknologi juga kita bisa sesuaikan dengan perubahan. Artinya kemajuan teknologi bisa kita antisipasi, ya. Apakah dengan penyiapan fasilitas yang baik atau dengan kemampuan SDM yang juga memadai. Kemudian intelektual juga kita bisa peroleh untuk SDM kita, misalnya melalui pengembangan apakah bentuknya pelatihan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian channel. Nah, karena ini yang kita diskusikan dengan Bu Lady tadi bahwa
untuk mendapatkan sumber daya kunci, salah satunya adalah kemitraan. Kemitraan, jejaring, itu semakin penting ke depannya. Karena dengan kemajuan teknologi, dengan globalisasi, maka jejaring yang kuat itu akan menentukan nanti apakah kita bisa mengatakan nilai ke konsumen atau tidak. Jadi jejaring juga penting kita pahami. Nah, jadi dari kelima ini ada satu yang sangat-sangat penting, yaitu manusia. Termasuk juga era Asia. Ya. Di era Asia itu dia punya sumber daya kunci. Yang pertama menggunakan sistem teknologi informasi. Yang kedua optimalisasi biaya. Artinya mereka berusaha untuk optimalkan biaya dengan biaya yang sekecil-kecilnya dia bisa berikan manfaat yang besar kepada pelanggan-pelanggannya. Artinya walaupun dengan menekan harga tiket, tapi standar pelayanan di pesawat tetap sama dengan yang lain. Mereka tidak kurangi. Itu namanya optimalisasi biaya. Nah, kemudian salah satu yang paling penting adalah kapabilitas sumber daya manusia. Jadi ini secara umum key resources yang dimiliki oleh Air Asia, sehingga dia termasuk salah satu maskapai yang sampai sekarang diminati oleh para pelanggannya. Nah, sekarang kita fokus ke SDM, Bapak Ibu. Jadi salah satu key resources itu adalah manusia. Ya, kalau kita kembalikan ke konsep dalam ilmu manajemen, manusia itu sekarang itu dikenal dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Organisasi apapun, baik itu mencari laba, seperti perusahaan, maupun yang nirlaba, seperti pemerintah, saya kira kita sudah paham bahwa SDM itu merupakan faktor yang sangat penting. Ya, karena SDM itu akan sangat menentukan arah, kemudian bagaimana tercapainya tujuan sebuah organisasi itu tergantung kepada kapabilitas SDM, sumber daya manusia. Nah, dalam konsep ilmu manajemen, bagaimana kita bisa menciptakan SDM dengan kualitas dan kapabilitas yang tinggi, maka yang mesti kita pahami itu adalah bagaimana kita mengolah SDM itu dengan baik. Ya, kapabilitas apapun, ya seperti nampak di sini di kasusnya Air Asia, ya, kapabilitas SDM itu kita peroleh kalau kita bisa mengolah SDM dengan baik. Nah, bagaimana kita mengolah SDM dengan baik? Maka terapkanlah fungsi-fungsi operasional MSDM itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menerapkan 4 fungsi utama MSDM. Yang pertama itu, Bapak Ibu, agar kita mendapatkan SDM yang berkualitas atau kapabilitasnya tinggi, maka kita harus menjalani proses seleksi yang baik dan benar, yang tepat dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita jalani proses seleksi, kemudian outputnya adalah karyawan baru, maka supaya bisa mendapatkan kapabilitas SDM, yang kedua, karyawan kita itu mesti kita nilai kinerjanya. Maka muncullah istilah performance appraisal. Kemudian apa gunanya kita menilai kinerja itu? Performance appraisal itu kan outputnya nanti adalah kinerja karyawan. Kita nilai kinerjanya. Maka ada kinerja baik, kinerja buruk, kinerja bertahan. Apa gunanya kinerja itu? Gunanya 2 saja. Yang pertama sebagai dasar pertimbangan pemberian kompensasi, yang kedua sebagai dasar nanti pengembangan karyawan. Nah, itu dasarnya. Nah, artinya kapabilitas SDM yang baiknya akan memberikan value kepada perusahaan adalah bagaimana kita menerapkan keempat fungsi-fungsi tadi. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ya. Misalnya ketika proses seleksi kita jalankan misalnya. Ya. Ketika kita melakukan proses seleksi, di teorinya kan sangat panjang itu jalannya. Sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan SDM atau karyawan yang qualified itu, salah satunya adalah berawal di seleksi ini. Dan banyak kita yang tidak paham dengan itu. Ya.
saya masih melihat banyak banyak kejadian di organisasi laba dan nirlaba, perusahaan atau instansi pemerintah, di mana masih banyak keluhan tentang kinerja karyawan. Ya, masih banyak karyawannya yang kinerja rendah, ya. Kemudian produktivitasnya tidak baik, ya. Kemudian banyak kelemahan-kelemahan. Nah, salah satu sebab itu terjadi karena proses seleksi yang tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari di manajemen sumber daya manusia. Contoh misalnya Bapak Ibu, ya, tapi ini kan dulu ya Bapak Ibu ya, dulu ya di pemerintahan itu kan masih banyak keluhan dari masyarakat ya, misalnya pelayanan yang belum begitu maksimal, kemudian juga adanya beberapa kendala ketika berurusan dengan aparatur pemerintah ya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai baik ya, saya melihat banyak fasilitas disediakan pemerintah ya. Misalnya sistem layanan satu atap ya Bapak Ibu ya, itu sedang tren itu. Apa namanya DPM PTSP. Nah, itu ya. Dinas Penanaman Modal dan Layanan Satu Pintu. Nah, kan itu bagus itu. Artinya untuk izin-izin usaha itu semua bisa dilayani dalam satu tempat. Sekarang itu yang sedang tren itu apa Bapak Ibu? Mall. Mall apa namanya? Mall Mall pelayanan publik ya. pelayanan publik. Ya. Nah, di Padang itu ada di Pasaraya. Saya kira itu bentuk dari komitmen pemerintah untuk mengatasi keluhan masyarakat kepada pelayanan. Sehingga dengan adanya adanya MPP, adanya DPM PTSP itu menurut saya itu sudah mulai memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tetapi dulu begitu banyak keluar masyarakat kepada ASN atau pemerintah. Baik menyangkut dengan pelayanan ya, kemudian menyangkut dengan lamanya proses ya. Utama pelayanan saya kira. Nah, kalau analisa saya sebagai akademisi, salah satunya Bapak Ibu ya. Salah satunya dulu itu kan karena proses seleksi mungkin yang belum sesuai dengan teori yang ada. Saya melihat waktu itu, tapi itu kan dulu cerita dulu Bapak Ibu. Sekarang udah baik saya kira. Sekarang itu seleksi PNS kan sudah melalui komputerisasi ya, komputerisasi. Apa namanya Bapak Ibu? CIT. Apa namanya? CAT, Pak. CAT. Ya. Itu kita bisa melihat itu lebih fair, kemudian juga lebih transparan ya, karena dengan CIT itu ujiannya sekarang langsung keluar hasilnya dan kemungkinan itu sudah murni karena nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, menurut saya itu sudah merupakan perubahan yang luar biasa di pemerintah, sehingga sekarang itu sudah banyak aparatur yang memiliki kinerja yang sangat bagus ya. Nah, artinya maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak tepat menjalankan proses seleksi, tidak menjalani proses tahapan-tahapan dalam MBSDM, maka salah satu yang terjadi itu adalah tidak terwujudnya kapabilitas SDM kita. Artinya SDM kita itu belum tentu dapat kinerja tinggi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan seleksi yang baik dan benar itu? Di MSDM, untuk seleksi itu ada 4 tahap yang kita lalui. Yang pertama itu namanya job analysis namanya. Ya. Job analysis ini kalau bahasa simpelnya Bapak Ibu adalah bagaimana kita menentukan apa yang harus dikerjakan seorang karyawan itu pada suatu posisi tertentu. Nah, itu namanya job analysis. Nanti luaran job analysis itu yang Bapak Ibu pelajari di MSDM ada 2. Yang pertama namanya job description, yang kedua namanya job specification. Nah, kalau job description itu Bapak Ibu kenal di tempat kerja dengan tupoksi namanya. Tugas, pokok, dan fungsi. Jadi ketika Bapak Ibu membuat job analisis, itu setiap pekerjaan harusnya sudah ada tupoksinya masing-masing. Nah, pembuatan job analisis ini salah satu fungsinya adalah agar bisa memberikan spesifikasi kepada karyawan Bapak Ibu, kepada aparatur negara,
kepada karyawan perusahaan. Karena kalau tidak ada job description, tidak ada tupoksi, maka si karyawan itu tidak punya skill khusus dia. Jadi general skillnya itu. Jadi kalau kunci Inggris namanya. Sedangkan kita itu kalau bekerja itu sama kayak buka usaha ya Bapak Ibu ya, yang kita ceritakan kemarin. Kalau kita bekerja, kita akan mampu meningkatkan karir kita. Kalau kita punya spesifikasi bidang. Jadi kalau kita itu semuanya kita kerjakan tanpa ada spesifikasi, maka untuk karir dan untuk kinerja susah meningkatnya. Itu di teorinya. Makanya kita mengenal ada job description tadi. Nah, kemudian job specification apa artinya? Itu adalah spesifikasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pendidikannya apa misalnya. Kemudian keterampilan yang dimiliki itu apa misalnya. Pelatihan apa yang pernah Bapak Ibu ikuti. Itu kita buat dalam job specification. Nah, artinya kalau kita punya yang dua itu, maka kita bisa meningkatkan kapabilitas SDM kita. Karena seseorang yang punya tupoksi, dia akan mampu meningkatkan kompetensinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, seperti misalnya kenapa Bapak Ibu di MM ini kan banyak peminatannya. Ada banyak peminatan saya lihat. Ada peminatan strategik yang kelas kita ini misalnya. Ada peminatan SDM, MSDM. Ada peminatan pemasaran. Ada peminatan manajemen publik misalnya. Kenapa ada seperti itu? Karena memang ilmu itu akan lebih spesifik, akan lebih meningkatkan kompetensi kita. Nah, sama dengan seorang karyawan. Jadi karyawan itu seperti Bapak Ibu, kalau bekerja itu kan punya tupoksi masing-masing. Apakah di swasta atau di pemerintahan ada tupoksi masing-masing. Nah, tupoksi itulah yang mengarahkan perilaku kita. Jadi Bapak Ibu semakin tinggi kompetensinya, kapabilitasnya, kalau Bapak Ibu punya spesifikasi pekerjaan. Itu maksud saya. Makanya itu diperoleh dengan membuat job analisis. Nah, langkah kedua, ketika kita menjalankan proses seleksi itu adalah kita harus menentukan jumlah. Menentukan jumlah karyawan yang mau kita terima itu berapa. Kalau tadi kan kita bicara kualifikasi karyawan yang mau kita terima. Kalau yang nomor 2 itu kita bicara kuantitasnya. Berapa jumlah karyawan yang kita terima, kemudian dari mana sumbernya. Hubungannya apa dengan kapabilitas nanti Bapak Ibu? Hubungannya adalah kalau kita mencoba menentukan jumlah karyawan itu, kan seharusnya ideal jumlahnya. Di teorinya itu berapa karyawan yang Bapak Ibu butuhkan, segitu pula harus kita terima. Kan itu yang idealnya. Artinya kalau kita menerima karyawan sesuai kebutuhan, maka kapabilitas karyawan akan bisa terpenuhi. Karena sesuai kebutuhan kita ya. Kalau kita butuh 3, kita terima 3. Kalau kita butuh 4, kita terima 4. Karena kalau tidak sesuai kebutuhan, maka kapabilitas karyawan susah untuk kita tingkatkan. Apalagi kalau kurang. Ya. Misalnya Bapak Ibu butuh 3, diterima 2 misalnya. Berarti kapabilitasnya itu terpaksa. Untuk 2 orang, terpaksa 3 orang. Untuk 3 orang jadinya. Nah, itu kan maksimal nanti dah kapabilitasnya. Nah, makanya Bapak Ibu diseleksi itu tahap keduanya adalah tentukanlah jumlah karyawan yang kita terima. Yang ketiga, Bapak Ibu diseleksi itu adalah lakukanlah pengujian. Nah, di pengujian ini akan kentara sekali kaitannya dengan kapabilitas SDM. Karena pengujian itu sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita mencoba mendapatkan karyawan yang terbaik dari yang baik. Bagaimana dengan banyak pelamar itu, kita bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang kapabel, yang sesuai kebutuhan. Nah, makanya ketika pengujian, yang penting kita pahami itu, gunakanlah alat uji sesuai dengan apa yang kita butuhkan dari kompetensi karyawan kita. Kapabilitas yang bagaimana yang kita minta kepada karyawan kita? Apakah kapabilitas atau kemampuan di bidang hard skill misalnya?
Kalau hard skill itu kan cukup dengan melihat transkrip nilai. Itu nampak hard skill-nya di sana. Misalnya Bapak Ibu butuh tenaga bidang marketing misalnya ini. Ya. Nah, kapabilitas bidang marketing di mana kita tahu hard skill-nya. Maka cukup kita lihat dari ijazah atau transkrip yang dia miliki. Makanya Bapak Ibu ketika kita menerima karyawan itu di proses seleksi, di tahap awal kita ada proses administrasi namanya. Di mana calon karyawan kita minta memasukkan dokumen-dokumen yang berisi tentang kemampuan hard skill-nya. Terutama yang pedoman kita adalah ijazah, transkrip, kemudian CV. Itu 3 dokumen itu memperlihatkan nanti hard skill, kapabilitas SDM di bidang intelektual, di bidang pengetahuan, di bidang akademik. Nah, maka Bapak Ibu kalau butuh orang pemasaran, lihatlah di transkrip itu. Apakah dia capable enggak untuk marketing bidangnya? Gimana kita lihat? Tentu di nilai-nilai yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Karena biasanya kalau di perguruan tinggi itu tempat di kita juga ada peminatan, di S1 juga ada peminatan. Maka lihat nanti di transkrip itu, apakah nilai-nilainya untuk bidang peminatan pemasaran itu tinggi apa tidak. Nah, itu dilihat nanti. Kalau tinggi berarti secara akademik terbukti bahwa kompetensi, kapabilitasnya untuk bidang marketing bisa kita akui. Nah, tetapi tentunya tidak hanya hard skill yang berpengaruh kepada kapabilitas Bapak Ibu. Soft skill juga berpengaruh. Nah, soft skill inilah yang banyak caranya. Saya ambil contoh misalnya kapabilitas SDM untuk pemasaran. Itu dia berkaitan erat dengan kepribadian. Nah, kita bahas minggu lalu, beberapa hari yang lalu ya. Jadi, kepribadian itu menentukan kepada soft skill bagi seorang tenaga pemasar. Termasuk mengantarkan nilai kepada konsumen nanti. Bagaimana kita bisa mempertahankan konsumen, ya? Bagaimana kita mencoba mengalihkan pembeli kepada konsumen. Kalau tenaga marketing kita itu dia introvert. Karena introvert itu orang-orang yang punya kepribadian dengan ciri-ciri suka menyendiri, ya, kemudian komunikasi kurang bagus, ya, jejaring tidak banyak. Yang paling vital itu adalah orang-orang yang introvert biasanya dia tidak punya kapabilitas untuk meyakinkan orang lain. Sehingga ketika Bapak Ibu menempatkan dia di bidang pemasaran, malah kebalik jadinya. Awalnya kita ingin meningkatkan penjualan, malah bisa-bisa berkurang penjualan kita. Kenapa? Karakteristik karyawan tadi. Orang introvert itu dia cenderung penyendiri, kemudian komunikasinya tidak kurang bagus, ya. Dia tidak bisa meyakinkan orang lain. Nah, ini berlawanan dengan ekstrovert. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjalankan pengujian karyawan itu, maka sesuaikanlah hard skill dan soft skill-nya agar kapabilitasnya bisa maksimal. Untuk orang marketing, harusnya dipilih itu orang ekstrovert misalnya. Karena orang ekstrovert itu orang-orang yang ramah, ya, yang komunikasinya lancar dengan semua orang. Dia punya jejaring yang luas, ya. Yang paling bagus itu apa? Orang ekstrovert bisa meyakinkan orang lain atau pembeli kita agar beralih ke konsumen. Jadi dia bukan beli sekali saja, tapi berulang kali dia beli produk kita. Nah, ini kan kapabilitas namanya. Kemampuan karyawan untuk bisa meyakinkan pembeli untuk berulang membeli produk kita. Nah, kan nampak di sana itu, bahwa proses seleksi yang namanya pengujian berpengaruh kepada kapabilitas SDM kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana uji yang kita lakukan untuk soft skill ini? Kalau untuk hard skill jelas tadi ya. Untuk hard skill, alat ujinya itu kan transkrip. Transkrip dengan ijazah. Kalau soft skill, kira-kira apa ujinya itu bisa kita lakukan? Untuk mengetahui misalnya kepribadian si calon bagaimana, sikapnya bagaimana.
Kemudian Tes, Pak. nilainya apa? Kira apa boleh di? Psikotes, Pak, sama wawancara. Itu dia. Jadi di ilmu psikologi dan manajemen memang untuk soft skill itu kebanyakan alat ujinya adalah wawancara dan psikotes. Nah, jadi artinya untuk mendapatkan kapabilitas SDM yang tinggi di bidang soft skill, pilihlah alat uji yang tepat. Bisa wawancara, bisa psikotes. Wawancara itu Bapak Ibu sekarang paling banyak digunakan Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu punya anak atau keponakan yang mencari pekerjaan, coba tanya sama dia. Sekarang ini hampir semua perusahaan mengutamakan pengujian soft skill ini, terutama dengan wawancara. Kenapa? Karena ya sekarang sama dengan di bangku kuliah, mahasiswa itu kadang-kadang Bapak Ibu sekarang itu lebih banyak yang kurang itu soft skill-nya. Itu yang kita khawatirkan sekarang itu. Di level S1 ya. Kadang-kadang mahasiswa S1 itu untuk hard skill mereka sudah bagus ya. Rata-rata IPK-nya kan di atas 3 biasanya. Ya. Tetapi bagaimana dengan soft skill-nya? Nah, ternyata di tempat kerja juga itu yang dilihat oleh perusahaan. Perusahaan sekarang bukan hard skill yang diutamakan lagi, tapi soft skill. Termasuk Bapak Ibu mungkin yang punya usaha seperti Bu Ledi ya, atau atau Bu Selvika, atau Bu Susi juga kalau punya karyawan misalnya kan. Nah, coba mana yang dipilih nanti? Misalnya ada 2 pilihan karyawan nih, calon karyawan. Yang satu hard skill-nya bagus, IP-nya tinggi, tapi di wawancara itu hasilnya kurang memuaskan soft skill-nya. Tapi ada yang si B ini hard skill-nya itu rata-rata, katakan IP-nya itu tidak terlalu tinggi, tapi dia punya soft skill yang bagus. Nah, kebanyakan banyak perusahaan atau pengusaha pilih yang nomor 2, Bapak Ibu. Karena kalau yang nomor 2 itu kapabilitasnya masih mungkin kita tingkatkan. Karena yang kurang itu kan hard skill-nya yang kurang. Artinya kalau akademiknya kurang bagus, kita bisa upgrade dia dengan pelatihan, dengan pengembangan dan sebagainya. Yang susah itu yang si A tadi. Ini kebanyakan mahasiswa sekarang. Jadi yang si A itu artinya kita akan susah meningkatkan kapabilitas karyawan kalau ternyata si karyawan itu adalah hard skill-nya tinggi tapi soft skill-nya rendah. Ini susah kita tingkatkan. Karena soft skill itu menyangkut dengan sesuatu yang berkaitan dengan diri individu, seperti nilai, sikap, kepribadian, dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu untuk kapabilitas yang cocok itu sesuaikan saja. Yang kita butuhkan yang hard skill-nya kah atau soft skill-nya kah. Makanya sekarang itu banyak orang menggunakan metode wawancara, itu alasannya. Wawancara itu tidak hanya interview Bapak Ibu, tapi bisa juga FGD, Focus Group Discussion, itu masuk wawancara juga. Jadi kalau FGD itu kan si calon kita buat di satu kelompok, tapi kelompoknya kecil, 2 atau 3 orang, ya. Kemudian kita kasih dia sebuah topik, diskusi dia dengan topik itu. Nah, ketika diskusi itu kelihatan nanti siapa yang komunikasinya bagus, siapa yang gaya leadership-nya bagus misalnya. Nah, itu kan soft skill itu Bapak Ibu. Jadi kapabilitas SDM itu juga sekarang sangat dipentingkan soft skill-nya, tidak hanya hard skill saja. Makanya alat ujinya mesti sesuai nanti. Ya. Makanya contohnya kalau saya pernah tanya ke alumni kita di S1 itu, dia bekerja sebagai ODP di Bank BUMN. Ternyata ketika dia tes itu ada 7 tahapan seleksi yang dilalui pengujian dan 5 itu malah interview katanya. Hanya dua yang ujian tulis. 7 kali dia pengujian, hanya 2 yang ujian tulis, 5 interview. Ini indikasi kalau sekarang itu perusahaan banyak mementingkan kapabilitas SDM di bidang soft skill. Nah, ini tendensinya Bapak Ibu. Artinya kapabilitas SDM di bidang soft skill itu sekarang dipentingkan untuk bisa mendapatkan karyawan yang qualified, yang kompeten, ya sehingga dia bisa mengatakan nilai kepada konsumen kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu di tahap seleksi itu adalah orientasi. Orientasi kan gunanya untuk apa? Pengembangan ya. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada karyawan baru.
sehingga si karyawan tidak merasa asing dengan lingkungannya. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan orientasi. Nah, jadi itu baru seleksi Bapak Ibu. Jadi seleksi itu harus yang tepat, yang sesuai agar SDM yang kita peroleh kapabilitasnya sesuai dengan kita inginkan. Kalau kapabilitasnya sesuai dengan kebutuhan, maka nilai bisa kita antar kepada konsumen kita. Dan nilai itulah kata kunci kalau kita bicara business modeling. Terutama di BMC. Ya. BMC kan kata kuncinya nilai itu tadi, bagaimana kita mengantarkan nilai kepada konsumen dengan kepuasan, sehingga konsumen itu akan tetap berkonsumsi produk kita. Nah, itu baru satu Bapak Ibu fungsi. Yang kedua, kapabilitas SDM itu akan meningkat kalau kinerjanya bisa kita tingkatkan. Jadi artinya kemampuannya itu yang dia miliki akan bisa meningkatkan kinerja si karyawan. Nah, kinerja yang meningkat nanti bisa menghasilkan nilai untuk pelanggan. Karena kalau kapabilitasnya meningkat, kinerjanya meningkat, kalau dia menghasilkan barang, barangnya berkualitas. Kalau dia menghasilkan jasa, jasanya berkualitas. Itu intinya. Makanya di perusahaan penting kita melakukan performance appraisal, penilaian kinerja. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas kapabilitas karyawan itu, samping seleksi juga misalnya bagaimana kinerja karyawan itu kita tingkatkan. Nah, kinerja itu kan menilainya pakai performance appraisal Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita menilai kinerja itu? Bagaimana caranya? Ada 3 cara Bapak Ibu, ada 3 langkah menilai kinerja itu. Yang pertama, kinerja karyawan itu akan kita lihat. Yang pertama itu kita mesti melihat dulu apa yang menjadi pekerjaan standar si karyawan itu. Artinya gini, kalau kita ingin meningkatkan kapabilitas karyawan kita, maka kinerjanya mesti meningkat, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana menghitung kinerja itu? Bagaimana kita menghitung kinerja? 3 tahapannya. Yang pertama, Bapak Ibu tetapkan dulu apa kinerja standar si karyawan. Standar kinerja itu biasanya akan tergambar melalui job description yang kita buat pada seleksi tadi. Dengan kata lain, yang dikatakan dengan kinerja standar itu adalah apa yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan kita. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kita tahu? Makanya di job standar itu kita mesti punya job description. Atau tupoksinya kita punya. Bapak Ibu di kantor kan punya tupoksi masing-masing. Nah, itu adalah apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya should be namanya itu. Apa yang seharusnya. Nah, yang kedua, ketika menilai kinerja itu, Bapak Ibu harus tahu kinerja aktual karyawan itu apa? Apa yang dikerjakannya? Jadi kalau tadi should be, sekarang itu done. Apa yang dikerjakan oleh karyawan tadi? Bandingkan itu. Nah, kalau kita bandingkan, maka keluarlah 3 hasil nanti. Ada kinerjanya baik, ada kinerjanya jelek, ada bertahan kinerjanya. Kalau kinerja baik itu Bapak Ibu, artinya adalah apa yang dia kerjakan melebihi apa yang seharusnya dia kerjakan. Itu bagus kinerjanya. Bapak Ibu punya tupoksi 5. Ada 5 tupoksi Bapak Ibu, 5 item. Nah, tapi yang Bapak Ibu kerjakan lebih dari 5. Bisa 6, bisa 7. Nah, Bapak Ibu berarti punya kinerja yang tinggi. Tapi kalau kebalikannya, yang dikerjakan lebih sedikit daripada yang seharusnya, maka Bapak Ibu punya kinerja rendah. Tupoksi kita 5, cuma dikerjakan 4. Nah, berarti rendah kinerja Bapak Ibu. Yang ketiga sama antara tupoksi dengan apa yang dikerjakan. Di MSDM itu namanya kinerja Bapak Ibu bertahan namanya. Nah, jadi 3 itu hasilnya Bapak Ibu. Ketika kita bandingkan antara job description
dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini menentukan kapabilitas SDM kita. Jadi SDM yang kapabel itu adalah SDM yang berkinerja tinggi, Bapak Ibu. Artinya apa? Harusnya si karyawan itu mengerjakan melebihi apa yang ditupoksinya. Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Nah, sekarang langkah ketiganya apa? Di pemain appraisal itu. Langkah ketiga kita adalah memberikan umpan balik kepada si karyawan tadi. Kan 3 hasilnya. Ada kinerja baik, ada kinerja buruk, ada kinerja bertahan. Untuk bisa meningkatkan kapabilitas SDM, maka berikanlah 3 umpan balik. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya karyawan yang kinerjanya tinggi, kira-kira apa umpan balik bagi karyawan Bapak Ibu? Karyawannya kinerjanya tinggi nih, artinya apa yang dia kerjakan itu melebihi tupoksinya. Kira-kira apa yang kita berikan umpan balik kepada si karyawan tadi? Promosi mungkin Pak. Bisa jadi mendapat Nah. reward Pak. Ya, Promosi dan reward, Pak. ya. Bentuk konkretnya memang bisa promosi, ya. Kita berikan reward. Tapi kalau dari segi naratifnya Bapak Ibu, kalau kita punya karyawan seperti itu, maka yang kita sarankan satu saja. Motonya SBY. Lanjutkan, kata SBY dulu kan. Nah, lanjutkan. Karena kinerja sudah baik. Nah, nanti bisa teknisnya ya. Teknisnya bisa kita kasih dia reward, misalnya. Promosi. Karena memang promosi itu dasarnya kinerja yang tinggi. Apapun pendekatan promosi, mau pendekatan tradisional atau modern, kata kunci kita promosikan karyawan kita itu adalah kinerjanya harus tinggi. Itu dasarnya promosi. Nah, yang susah itu nomor 2, Bapak Ibu. Nomor 2 yang susah nanti. Kalau si karyawan berkinerja rendah. Nah, ini susah nih. Kenapa? Karena kalau kinerja rendah, pasti kapabilitasnya juga rendah. Kenapa rendah kinerja si karyawan? Karena punya kapabilitas yang juga rendah. Nah, sekarang apa? Apa umpan balik bagi si karyawan dengan tipe ini? Umpan baliknya tentu koreksi atau tindakan perbaikan. Apa tindakan kita? Tindakan kita itu adalah meningkatkan kapabilitas karyawan tadi. Karena biasanya karyawan dengan kinerja rendah itu karena kapabilitasnya juga rendah. Perlu kita perbaiki. Cuman masalahnya Bapak Ibu, memperbaiki kapabilitas karyawan yang rendah itu sesuaikan dengan masalah yang kita temukan. Kenapa rendah kapabilitas karyawan tadi? Banyak penyebab kenapa kinerja rendah, kenapa kapabilitas karyawan itu rendah. Yang pertama, bisa jadi rendah kinerja karena kompensasi yang rendah. Bisa jadi, kan? Karena di teorinya kan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan kepada kinerja. Maka solusinya itu adalah kompensasi yang kita perbaiki. Mungkin dari segi jumlah, mungkin karyawan merasa kompensasi itu rendah dibandingkan dengan kontribusinya, maka jumlahnya yang kita naikkan. Atau jenisnya yang kita coba rubah. Nah, tergantung kepada masalah di mana. Yang kedua, bisa juga rendah kinerja yang berakibat kepada kapabilitas rendah itu karena yang kedua itu misalnya bukan kompensasi sebabnya, tapi mungkin karena kompetensinya yang kurang. Ya. Jadi karyawan tidak kapabel dia, rendah kinerja kenapa? Mungkin karena SKA-nya yang kurang, skill, knowledge, dan ability. Skill misalnya. Ya bisa jadi si karyawan itu rendah kinerjanya, rendah kapabilitasnya kenapa? Dia itu bekerja di bidang administrasi. Tapi kemudian dia gaptek pula sedikit. Apa tuh gaptek itu Bapak Ibu? Agap teknologi. Ya. Nah, orang menggunakan aplikasi semuanya nggak pandai. Jangankan menggunakan aplikasi, menggunakan aplikasi yang umumnya nggak bisa dia. Padahal dia bidang administrasi. Sehingga rendah kapabilitasnya. Nah, solusinya apa? Kalau yang kurang itu skill. Nah, kalau skill tentu pelatihan kita kasih dia. Nah, misalnya pelatihan menggunakan aplikasi tertentu, pelatihan menggunakan Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Jadi
kapabilitas itu kita tingkatkan dengan pelatihan. Itu sudah dua contoh kinerja rendah. Yang ketiga, rendah kinerja akibat kapabilitas rendah karena apa? Karena knowledge-nya yang kurang. Ilmunya yang kurang. Nah, contoh ya. Tapi saya nggak tahu juga nih apakah benar contoh saya ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang pemerintah bisa kasih nih. Setahu saya di akhir-akhir tahun seperti sekarang ini di pemerintah itu kan salah satu kinerja dinas kan dari segi anggaran ya Bapak Ibu ya. Segi anggaran ya, betul ya. Banyak tidaknya anggaran yang cair itu merupakan kinerja dinas, betul ya? Di Pemda sekarang Iya, itu. Ya, betul, Pak. Nah, Betul itu. sekali, Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu, misalnya ada satu dinas. Nah, ya. Satu dinas yang sampai sekarang sudah bulan Desember awal, ternyata dana yang cair itu baru sekitar 50% atau kurang. Itu kan mungkin secara teorinya di Pemda atau secara penilaian kinerja di Pemda kan masuk rendah tuh Bapak Ibu ya. Harusnya Desember itu udah berapa minimalnya? 90% ya harusnya. Ya, minimal udah 80% ke atas, Pak. 10% ya Pak Agung ya. Karena tinggal 1 bulan kan. Nah, sekarang dia bendaharawan nih, tapi eh, anggaran itu baru cair 50% atau kurang. Nah, ini berarti kan kapabilitasnya agak kurang. Kenapa bisa rendah anggaran itu cair? Ternyata setelah kita kaji-kaji, mungkin penyebabnya itu si bendahara itu dia agak ada rasa kecemas dia menggunakan anggaran, mencairkan anggaran. Kenapa? Karena mungkin dia tidak paham betul dengan bagaimana sistem pencairan anggaran tadi. Kan di pemerintahan kan beda apanya, cara pencairannya agak panjang prosedurnya. Ya. Nah, kemudian kan definisi korupsi itu kan sekarang bukan penggunaan uang aja, tapi juga salah prosedur itu kata korupsi sekarang ini. Sehingga mungkin bendaharawan tadi dia merasa takut atau tidak pede lah untuk mencarikan anggaran. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitasnya? Dengan pendidikan atau pelatihan. Nah, itu dia solusinya. Sehingga dia paham dengan kalau pencairan anggaran seperti ini, ya, prosesnya seperti ini. Maka otomatis dia tidak akan rasa ketakutan lagi. Artinya, masalah kinerja dia bisa diatasi, dia semakin kapabel nantinya. Yang ketiga, ya, misalnya ada pelayanan yang kurang kepada masyarakat, misalnya, ya, mungkin di rumah sakit misalnya kan, jadi karena mungkin pelayanan kepada pasien kurang bagus segala macam, nah, kemudian banyak muncul keluhan masyarakat misalnya. Nah, itu kan yang kurang itu sebenarnya ability-nya yang kurang, ya. Karena kalau rumah sakit itu atau puskesmas misalnya, baik bidan, perawat, apalagi dokter kan pendidikan nggak masalah lagi. Nah, mungkin dari segi sikapnya yang kurang baik. Nah, bagaimana kita meningkatkan kapabilitasnya itu? Perbaiki sikapnya. Caranya bagaimana? Ya, pelatihan lagi. Jadi artinya ini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kinerja itu dipengaruhi kapabilitas si karyawan. Nah, bagaimana kita meningkatkan kinerja karyawan tergantung kepada apa yang kurang oleh si karyawan tadi. Apakah misalnya skill-nya yang kurang, knowledge-nya yang kurang, atau ability-nya yang kurang. Maka solusinya nanti adalah perbaikan. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kinerjanya bertahan, kira-kira apa solusinya? Sama antara tupoksi dengan yang dia kerjakan, kan bertahan itu. Berarti kinerjanya tidak naik, tidak turun. Berarti kapabilitasnya tetap saja. Solusinya apa kira Bapak Ibu kalau seperti itu? Sama persis antara tupoksinya dengan apa yang dia kerjakan. Nah, solusinya kalau gitu Bapak Ibu, biasanya karyawan-karyawan dengan ciri seperti itu. Cara memperbaikinya dengan memberikan motivasi. Ya. Berikan motivasi kepada dia sehingga kinerjanya meningkat karena apa? Kapabilitasnya juga meningkat. Jadi si karyawan yang stagnan kinerja itu kenapa? Kapabilitasnya itu tidak bergerak ya. Dia tidak punya kapabilitas yang tinggi, yang rendah juga tidak. Bertahan aja dia selama ini. Maka nanti berikanlah motivasi kepada dia. Nah, karena gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya karyawan itu, kita punya staff, ya. Dia seperti mutiara sebetulnya.
Mutiara itu Bapak Ibu kalau dia di bawah laut ada harga nggak? Harga nggak dia di bawah laut? Tidak ada. Tapi pas Bapak Ibu angkat ke atas mutiara itu lalu dibuka cangkangan, digosok sedikit dengan minyak mengkilat ya. Mahal nggak harganya? Mahal ya. Nah, gitu pun dengan karyawan Bapak Ibu. Biasanya karyawan yang awalnya nggak capable kita lihat. Tapi kalau kita bisa empowermentnya, ya, memberdayakannya, maka dia akan menguntungkan kepada perusahaan. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi bagaimana kita menciptakan kapabilitas SDM itu dengan meningkatkan kinerja. Atau kalau kapabilitasnya tinggi, maka kinerja juga akan tinggi. Nah, itu yang kedua. Fungsi yang ketiga, Bapak Ibu, cara kita meningkatkan kapabilitas karyawan itu adalah yang ketiga itu dengan memberikan kompensasi. Nah, ini saya kira sudah paham semua nih, ya. Bagaimana kompensasi itu, reward itu sangat menentukan kepada kapabilitas SDM kita. SDM yang qualified, yang berkualitas, yang punya kapabilitas yang tinggi itu tidak terlepas dari adanya kompensasi yang tinggi juga. Karena apa? Karena dari semua teori, terutama teori motivasi yang kita ketahui, kita sudah paham bahwa salah satu faktor penentu dari kinerja itu adalah kompensasi karyawan. Jadi bagaimana dia capable nanti, bagaimana dia akan bisa bekerja maksimal. Semuanya itu tergantung kepada kompensasi yang diberikan. Jadi artinya gini, yang ketiga itu dalam SDM agar bisa mendapatkan karyawan yang kapabilitasnya tinggi, maka sesuaikanlah dengan kompensasi. Nah, cuman pertanyaannya, kompensasi yang bagaimanakah yang akan meningkatkan kapabilitas karyawan? Ada dua syarat, Bapak Ibu. Ada dua syarat. Kompensasi yang akan bisa meningkatkan kapabilitas karyawan itu. Yang pertama, kompensasi itu harus tepat jumlahnya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Di tepat jumlah. Tidak selalu pemberian kompensasi mampu meningkatkan kapabilitas karyawan. Tidak selalu. Kompensasi akan menambah kompetensi kapabilitas karyawan kalau jumlahnya sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan si karyawan. Nah, makanya kita di MSDM, Bapak Ibu, dikenal dengan ada namanya kurva upah namanya. Ada kurva upah namanya. Jadi kurva upah itulah yang membantu kita nanti untuk menentukan berapa tingkat kompensasi yang layak kita berikan kepada karyawan-karyawan kita. Agar tujuan akhirnya adalah si karyawan semakin capable, semakin meningkat kualitasnya. Karena tadi salah satu sumber daya kunci di bidang SDM itu di bidang apa? Di dalam BMC itu adalah karyawan atau SDM yang kapabilitasnya tinggi. Makanya kalau kompensasi itu cukup jumlahnya, otomatis dia akan kapabel nanti. Nah, tapi kalau kompensasinya rendah, tentu kebalikannya dia tidak kapabel nanti. Karena sekali lagi di teori motivasi manapun, kompensasi merupakan faktor utama dalam memotivasi. Kalau orang termotivasi, maka dia punya kompetensi yang tinggi. Dia punya kapabilitas yang tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, tepat jenis. Ya. Jadi kompensasi yang akan bisa meningkatkan kompetensi karyawan itu, kapabilitasnya itu adalah bagaimana kita memilih kompensasi yang sesuai jenisnya. Di MSDM, kita mengenal ada 4 jenis kompensasi. Yang pertama ada upah namanya. Yang kedua ada gaji. Yang ketiga ada insentif. Yang keempat ada tunjangan. Itu 4 jenis kompensasi. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih mana yang tepat untuk karyawan Bapak Ibu. Ya. Kalau gaji atau upah saya kira ini wajib nih. Ini kompensasi yang wajib kita berikan, ya. Karena upah atau gaji itu kan direct compensation namanya. Direct compensation artinya adalah
upah dan gaji itu kita berikan kepada karyawan kita atas kontribusinya, langsung kita berikan atas kontribusi karyawan kepada perusahaan. Itu kita berikan namanya upah dan gaji. Kenapa direct dia? Ya karena karyawan itu kan ketika dia bekerja itu dia sudah mengorbankan banyak hal kepada perusahaan. Yang pertama saya misalnya ketika dia bekerja, yang dia korbankan itu waktu. Nah, itu sudah pasti. Dia bekerja sehari itu di jam kerja berapa? Kan 8 jam, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Harusnya si karyawan kan bisa di keluarga, dengan keluarga berkumpulnya. Tapi sekarang malah dia mesti bekerja. Itu pengorbanan waktu namanya. Yang kedua apalagi seperti Bapak Ibu bekerja di administrasi misalnya sebagai pegawai pemerintah ASN atau Bapak Ibu sebagai pengusaha. Yang Bapak Ibu sumbangkan apa biasanya kepada instansi? Kan pikiran. Ya, pikiran kita sumbangkan kepada perusahaan kita atau instansi kita. Atau kalau kita sebagai buruh misalnya, apa yang kita sumbangkan tenaga kita? Nah, pengorbanan itu yang kita hargai langsung dengan gaji dan upah. Makanya namanya direct compensation itu, gaji dan upah. Nah, yang kedua ada insentif namanya. Insentif itu insentif juga direct, tapi sifatnya itu adalah kita memberikan insentif kepada karyawan kita akibat kelebihan dari kinerja yang kita tuntut dalam pekerjaan. Insentif ini bahasa kitanya mungkin lembur, Bapak Ibu. Lembur ya, uang lembur. Ya, artinya Bapak Ibu dapat insentif itu kapan itu? Kan kalau bekerja di luar standar kerja, di luar standar waktu kerja atau di luar standar kinerja kita. Bapak Ibu sebagai ASN bekerja jam standarnya berapa? Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu mungkin Bapak Ibu di bagian misalnya bagian keuangan. Di akhir tahun agak banyak kerja Bapak Ibu. Terpaksa pulang jam 9 malam misalnya. Yang jam 4 sore sampai 9 malam itu insentif kita berikan. Karena kelebihan kinerja. Jadi bukan kalau gaji upah kan diberikan bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, lebih dari itu insentif lagi. Begitupun dengan produk. Standar produknya itu misalnya sehari itu 10 unit misalnya. Namun si karyawan karena skillnya tinggi, dia selesaikan dalam 15 unit misalnya. Yang 5 itu insentif itu. Nah, jadi artinya insentif itu kita berikan akibat kelebihan kinerja. Nah, kalau insentif ini kita berikan tepat, jumlahnya, jenisnya, maka kapabilitas karyawan akan meningkat juga. Nanti misalnya kalau untuk jam, misalnya jam hitungan waktu kerja kan 8 pagi sampai jam 4 sore. Sekarang pulangnya jam 9 malam misalnya. Dari jam 4 sore sampai 9 malam hitungannya itu insentif. Pengalinya mungkin per jam. Berapa per jam Bapak Ibu kasih karena Bapak Ibu? Nah, itu insentif namanya. Atau kelebihan produk tadi, standarnya 10, dihasilkan 15. Yang 5 itu kalikanlah berapa rupiah Bapak Ibu hargai dia. Itu insentif namanya. Nah, yang terakhir adalah tunjangan. Nah, mungkin tunjangan ini berpengaruh kepada kapabilitas. Kenapa? Di prakteknya, banyak sekali tunjangan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada karyawan Bapak Ibu. Banyak sekali. Contoh kita PNS aja Bapak Ibu. Kita ASN misalnya, banyak tunjangan kita. Ada tunjangan istri atau suami, ya. Kemudian tunjangan anak, apalagi tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, tunjangan pakaian dinas misalnya, tunjangan hari raya. Ya. Tunjangan apa lagi Bu? Bu Rika. Di ASN apa tunjangan lain? Misalnya apa lagi? Beras, Pak, beras. Tunjangan beras, ya. Kemudian tunjangan pakaian dinas banyak. Sekarang malah ada tunjangan kinerja, tukin. Ada tunda, macam-macam namanya. Nah, jadi maksud saya seperti ini. Tunjangan itu juga kalau kita pilih sesuai kebutuhan karyawan kita, akan meningkatkan kapabilitasnya. Karena sekali lagi tunjangan merupakan bagian dari kompensasi.
kompensasi terbukti secara teori dan praktek sangat mempengaruhi kepada motivasi, pengaruh kepada kapabilitas karyawan itu. Seperti istilah orang Bapak Ibu, kalau auto itu naruh minyak kan bisa jalan gitu. Nah, seperti itu kompensasi itu. Jadi artinya bagaimana kita menyikapi kalau ingin meningkatkan kapabilitas SDM agar bisa menghasilkan nilai kepada pelanggan-pelanggan kita, maka berikanlah kompensasi yang tepat. Kalau tunjangan itu masuk kepada indirect Bapak Ibu. Jadi kalau upah, gaji, insentif itu dia direct hubungannya. Kalau yang tunjangan sifatnya indirect namanya. Nah, kenapa indirect? Bapak Ibu seperti di ASN misalnya kan di Pemda misalnya dikasih tunjangan. Yang Bapak Ibu rasakan apakah nyaman bekerja itu? Contoh misalnya ketika bekerja Bapak Ibu nak pikir lagi kalau saya nanti tidak produktif lagi bagaimana pendapatan saya? Sebagai ASN sudah ada jaminan pensiun. Atau Bapak Ibu bekerja nanti terpikir oleh Bapak Ibu kalau saya sakit siapa nanti yang menanggung? Sudah ada tunjangan kesehatan. Nyaman bekerja itu. Apalagi misalnya nanti kalau tahun ajaran baru kira-kira bagaimana anak saya nanti ini? Masuk apa? Masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Sudah ada tunjangan gaji ke-13 namanya. Jadi tunjangan itu Bapak Ibu memberikan rasa nyaman dulu, secure dulu ya. Secure dulu, aman, safety, baru kemudian berpengaruh kepada kinerja dan kapabilitas. Nah, jadi kata kuncinya dua itu. Kalau ini meningkatkan kapabilitas SDM kita, pilihlah kompensasi itu yang jumlahnya sesuai, kemudian jenisnya sesuai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, agar kapabilitas SDM itu meningkat, maka yang penting Bapak Ibu pahami, lakukanlah program-program pengembangan karyawan. Ini paling penting. Yang nomor 4, development namanya, fungsi MSDM. Pengembangan ini bentuknya apa? Pengembangan karyawan itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa kapabilitas SDM kita tingkatkan dengan memberikan pelatihan misalnya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat apakah ada kekurangan di skill karyawan enggak? Kalau skill karyawan rendah, maka kita kasih pelatihan. Apalagi kalau misalnya ability-nya enggak bagus, sikapnya enggak bagus, ya. Contoh di rumah sakit saya bilang tadi, rumah sakit milik pemerintah misalnya. Ya kan? Nah, kan masih banyak keluhan itu. Apa yang kurang dengan rumah sakit itu? Bukan pendidikan, tapi yang kurang itu sikapnya. Nah, kita adakan pengembangan karyawan bentuknya adalah pelatihan juga. Kalau knowledge-nya yang kurang, maka bentuk pengembangan adalah pendidikan. Apalagi bentuk pengembangan karyawan? Nah, yang lain itu misalnya ada perputaran kerja misalnya. Bapak Ibu kan sering dikena rotasi mungkin ya, mutasi dan rotasi ya. Akan banyak sering di Pemda itu ada mutasi istilahnya ya. Mutasi itu Bapak Ibu salah satu bentuk peningkatan kapabilitas SDM melalui pengembangan karyawan dengan memindahkan posisi pekerjaan karyawan. Nanti istilahnya ada promosi, ada demosi, ada rotasi. Bedanya hanya levelnya saja. Kalau promosi itu kan perpindahan karyawan satu tingkat lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Kalau demosi kebalikannya. Kalau mutasi dia pada level yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, pengembangan karyawan itu adalah bagaimana kita melakukan misalnya memberikan kepastian kepada karyawan tentang karirnya. Maka ada konsep di MSDM namanya manajemen karir. Jadi kalau kapabilitas karyawan itu bagus, maka nanti karirnya juga akan jelas. Ya. Jadi karir itu maksudnya adalah level pekerjaan, posisi pekerjaan yang kita lalui selama kita bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi. Seperti misalnya Bapak Ibu di Pemda ini. Ya, di Pemda nanti kan ada yang pertama kali masuk, Pemda kan namanya staf biasa namanya. Kemudian mungkin setelah itu ada istilah-istilah saya nggak tahu juga ya, ada kasih, mungkin ada kabak segala macam ya.
Kemudian mungkin paling tinggi untuk internal mungkin sekretaris dinas misalnya. Kan itu namanya karir Bapak Ibu. Ya. Jadi karir yang jelas ya, itu memberikan nanti kepuasan kepada karyawan sehingga nanti juga meningkatkan kapabilitas karyawan itu sendiri. Kan tidak ada yang mau Bapak Ibu ini selama bekerja itu aja posisinya. Kan ada yang mau seperti itu. Kalau ada berarti Bapak Ibu udah mau berkembang. Nah, itu susah sebagai karyawan. Nah, itu stagnan aja nanti karirnya. Tapi Bapak Ibu mesti punya pikiran saya itu ke depannya menjadi apa. Nah, masalah. Mungkin sekian tahun ke depan saya menjadi kasih. Berikutnya menjadi apa? Kasubsi dulu ya. Kasubsi, kasih apa itu ada istilahnya. Nah, coba rencanakan itu karir itu. Nah, kalau kita karirnya jelas, maka otomatis Bapak Ibu nanti akan memberikan kapabilitas yang jelas pula kepada karyawan kita. Sehingga dampaknya nanti akan bisa memaksimalkan ya. Memaksimalkan nilai sehingga titik tolak kepuasan kepada konsumen kita. Nah, jadi Bapak Ibu itu sedikit materi tentang apa kapabilitas sumber daya manusia ya. Karena saya katakan tadi salah satu kata kunci bagaimana kita menciptakan sumber daya yang baik itu atau key resources itu adalah bagaimana kita menciptakan SDM yang capable tadi. SDM yang punya kapabilitas yang tinggi. Contoh AirAsia tadi ya. AirAsia itu ya mungkin dari segi skillnya sudah bagus ya, cukup pelatihan diberikan. Kemudian kompensasi juga layak kita berikan ya, sehingga si karyawan itu juga mampu menciptakan pelayanan yang bagus kepada konsumen-konsumen, memberikan pelayanan yang bagus kepada penumpang-penumpang misalnya, sehingga munculnya nanti value kepada penumpang tadi. Jadi kata kuncinya memang dari yang 5 ini sekali lagi ya, saya menekankan kepada yang pertama tadi adalah manusia. Karena SDM yang qualified, SDM yang capable akan mampu menciptakan nilai kepada pelanggan kita. Sedangkan menciptakan nilai itu kata kunci dalam BMC, Business Model Canvas. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu coba lihat di sini, ini sudah ada ringkasan dari materi ini. Jadi AirAsia itu kalau kita gabung semua blok ya, kalau semua blok kita gabung, coba lihat. AirAsia itu kalau kita gabungkan semua blok pertama misalnya, ya, blok pertama itu tadi adalah customer segment ya, nah, customer segment blok pertama misalnya. AirAsia itu yang kasus tadi itu apa? Customer segmentnya itu adalah penumpang yang mementingkan harga murah. Ya, jadi segmen pelanggannya itu bagi AirAsia itu apa? Penumpang yang memang masih mementingkan harga. Bagi konsumen itu harga yang utama. Bagi mereka tambahan pelayanan nomor 2 bagi mereka. Maka inilah yang dikejar oleh AirAsia tadi. Kemudian blok kedua apa tadi? Blok kedua kemarin tuh kalau nggak salah saya channel ya. Blok kedua channel. Sebentar. Saya kembali ke sini. Nah, jadi sebentar. Sebentar. Jadi yang pertama itu kita kembali ke blok dulu. Jadi blok itu di sini. Nah, ini dia. Jadi kita coba lihat kira-kira dari 9 blok itu apa aja kelebihan AirAsia, di mana posisi AirAsia itu sekarang ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita coba posisikan AirAsia tadi customer segment nomor 1, blok 1 ya. Blok 2 nanti adalah value proposition, blok 3 channel ya. Blok 4 CRM. Nah, coba kita alokasikan ke AirAsia tadi.
Ini yang pertama tadi kan apa ya? Customer segment ya. Jadi segmennya itu yang dikejar itu apa? Penumpang yang memang mengutamakan harga ya. Nah, kalau kita lihat kan segmen segmen penumpang pesawat itu banyak Bapak Ibu. Ada segmennya itu penumpang yang menyukai kelas bisnis misalnya. Nah, itu karena apa? Mungkin karena mereka itu bagi mereka mungkin bagi mereka harga nggak masalah, yang penting itu pelayanan. Nah, makanya ada ada segmen yang dikejar itu bisnis, tapi rahasia itu yang dikejar itu adalah yang harga murah yang dikejar ke konsumennya. Kemudian nomor dua adalah value proposition, ya. Apa value yang diantarkan kepada penumpang AirAsia? Yang pertama harga tiket yang murah, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, ya. Bahkan ada yang dari Padang ke KL itu Bapak Ibu, harga tiketnya 200.000 cuma. 200.000 rupiah. Jauh mahalnya dibandingkan dari Padang ke Jakarta. Nah, kan itu value itu. Makanya banyak orang sekarang Bapak Ibu dari Padang itu malah liburannya ke Malaysia bukan ke Jakarta, ya kan? Yang pertama karena harga tiket murah, yang kedua mungkin karena apa di Malaysia mungkin banyak banyak hal yang bisa dilakukannya gitu, dibandingkan dengan Jakarta. Yang kedua pembelian tiket 24 jam. Karena salah satu key resources-nya itu kan sistem IT. Jadi AirAsia nak menyediakan lagi misalnya membeli tiket secara manual. Harus melalui pembelian tiket melalui aplikasi selama 24 jam. Jadi dimanapun, kapanpun Bapak Ibu membeli silakan saja. Jadi namanya value proposition. Dan nomor tiga, channels. Jadi bagaimana cara si AirAsia menyampaikan produk apa jasanya itu kepada konsumen. Yang pertama lewat iklan, ya iklan. Bapak Ibu lihat ya di televisi, ya di televisi, kemudian mungkin di apa di internet, ya. Nah, mereka gunakan banyak promosi untuk mengiklankan jasanya atau perusahaannya. Kemudian website, ya website. Ini juga cara dia untuk menyalurkan atau channel kepada pelanggan. Kemudian nomor 4 itu adalah customer relationship. Kemudian cara rahasia itu, pertama dengan keanggotaan, ya sama juga dengan Garuda tadi lah ya. Jadi artinya kan saya nggak tahu apakah di Asia itu ada yang namanya kalau kita sudah sering terbang dengan Asia nanti ada pula apanya komunitasnya kemudian mendapatkan diskon ketika kita membeli tiket misalnya seperti itu, ya. Kemudian website, ya. Kemudian nomor 5 tadi adalah nomor 5 revenue stream, ya revenue stream. Jadi pendapatan dari apa? Penjualan tiket, kemudian biaya bunga, kemudian jasa pelayanan penerbangan, ya seperti seperti misalnya ingin makan di pesawat, nah kita beli dari dia sediakan. Kemudian Bapak Ibu nanti mungkin ada kesulitan menggunakan berjalan kaki, disediakannya nanti kursi roda, itu kita bayar itu di luar harga tiket. Itu revenue bagi mereka. Kemudian merchandise misalnya, merchandise katakanlah semacam souvenir, ya souvenir kita beli di luar harga tiket. Itu merupakan revenue stream bagi mereka. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas sebentar ini adalah sumber daya kunci. Ini menyangkut dengan sistem IT, menyangkut dengan SDM yang kita jelaskan rinci tadi. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi biaya. Kemudian yang terakhir itu ada key activity, ya ground handling, operasional penerbangan, kita bahas minggu depan. Key partners ada pemilik pesawat dan MRO. Yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya sewa pesawat. Ini kita bahas minggu depan, Bapak Ibu. Nah, jadi saya kira itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Mungkin kita diskusi saja tentang blok nomor 4 dan nomor 5, ya. 5 apa 6 itu saya lupa juga, ya. Sebentar.
Jadi kita selesai hari ini sampai di blog tentang key resources blok 6. Berarti blok 7, 8, 9 kita bahas minggu-minggu berikutnya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk materi kita yang kedua ini. Atau kita bisa sharing atau ada yang ingin disampaikan dalam apa ini. Jadi supaya kita lebih kepada diskusi ya. Karena saya sudah jelaskan tadi bagaimana kita bicara tentang MSDM ya. MSDM yang bagus pengelolaannya maka muncullah nanti kapabilitas SDM yang baik ya. Kalau sudah bagus kapabilitas SDM kita maka otomatis kita bisa memberikan nilai kepada konsumen kita, pelanggan kita. Baik, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan tentang materi hari ini mungkin Bu Lady Izin Pak. ingin bertanya. Ya, silakan Bu Susi. Oh, mungkin kembali ke yang ke tadi Pak tentang Ya. perekrutan pegawai itu Pak. Ya, Kan kita harus lihat ijazah, transkrip, betul. kurikulum vitae, kemudian orientasinya. Betul. Apakah ada pengaruh tidak dengan kapasitas kayak misalnya tempat kuliahnya Pak? Misal Hmm. dia tamatan ITB, tamatan UNAN, Hmm. tamatan STIE Haji Gus Salim. Apakah ada perbedaan di dalam perekrutan apa tuh namanya Pak, tempat kuliahnya itu menentukan tidak Pak? Hmm. Kadang-kadang orang kan anak ITB, anak UI, seperti itu Pak. Jadi kita yang anak cuman anak STIE Haji Gus Salim mungkin seperti itu Pak. Kebetulan saya alumni STIE Gus Salim Pak. Terima kasih Ya. Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya. Baik Bu Susi. Saya kira ini menarik pertanyaannya Bapak Ibu ya Pak. Menarik dan berat nih Bapak Ibu jawabnya. Jadi gini Bu. Tak terpikirkan pertanyaannya Pak. Iya betul. Dan ini menarik sebetulnya. Karena ini juga belakangan kan sering muncul juga ini apa segmen seperti ini ya. Ada menyatakan tamatan di sana bagus, tamatan ini tidak bagus. Kan juga menarik tuh Pak Angga ya. Jadi saya menjawabnya dari segi akademisi ya Bu ya. Saya kan akademisi ini. Setahu saya, karena saya kan juga sejak saya terima jadi PNS kan tidak pernah berhenti menjabat nih Bapak Ibu. Ya, dari Kaprodi, Sekprodi sampai Kadep sekarang ya. Jadi saya melihat itu sebetulnya memang di masyarakat masih ada, ya Bu Susi, masih ada pengelompokan seperti tadi itu. Artinya memilah-milah. Nah, ini tamatan ini bagus, tamatan itu tidak bagus. Itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat sebagai akademisi, alasan masyarakat atau orang-orang yang paham dengan proses belajar itu yang kelompokkan seperti itu karena melihat kepada akreditasinya Bu Susi. Jadi seperti Bu Susi bilang tadi misalnya tamatan IPB, tamatan ITB, tamatan UI, segala macam gitu kan. Nah, itu kan kategorinya baik. Kategorikan baik misalnya. Ya. Nah, apakah yang lain tidak baik? Tidak juga. Gitu. Cuman orang mendefinisikan baik apa tidak itu Bu Susi kepada akreditasi. Jadi kalau kita itu di dunia akademik itu sekarang, apalagi dikti, mereka sangat concern dengan akreditasi. Jadi artinya akreditasi itu adalah akreditasi itu artinya kalau dia terakreditasi unggul misalnya, kemudian ada akreditasi internasional, mereka langsung cap itu bagus. Itu yang pertama, yang kedua. Jadi biasanya statement seperti itu muncul karena akreditasi yang berbeda-beda. Nah, karena dari segi kementerian, dari segi akademik, akreditasi menunjukkan kualitas PBM Bu Susi. Makanya yang Bu Susi sebut tadi benar, tamatan ITB bagus, tamatan IPB bagus segala macam. Itu yang kedua. Jadi karena pengakuan itu Bu Susi, pengakuan dari segi akademik ya. Biasanya yang disebut tadi bagus itu karena akreditasinya sudah terjamin, unggul dan sebagainya. Apalagi ada akreditasi internasional. Nah, yang ketiga sebetulnya saya melihat pribadi ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu bisa merasakan juga. Sebetulnya kan kinerja yang baik di seorang karyawan bukan dari segi lulusannya, tapi lebih kepada individu sendiri. Gitu. Bagaimana individu itu bisa memperlihatkan kompetensinya yang bagus, kinerjanya yang bagus. Itu sebetulnya Bu Susi.
Belum tentu tamatan ITBS nggak bagus, nggak setuju saya, ya kan? Tapi bagaimana Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu punya potensi yang tinggi. Bagaimana Bapak Ibu kinerja tinggi? Artinya apa? Banyak belajar, serius belajar, nanti terapkanlah ilmu itu tempat kerja. Kan itu yang penting, Bu Susi. Itu sebetulnya. Jadi kepada individu sebetulnya. Kan saya bilang tadi, kebanyakan perusahaan sekarang kan kurang percaya dengan hard skill. Itu saya bilang tadi. Dia percaya soft skill. Jadi bagaimana soft skill itu Bapak Ibu akurat nanti, ya. Bagaimana soft skill kita perbaiki, misalnya sikap kita setelah kuliah, ya kan? Awalnya Bapak Ibu di tempat kerja misalnya banyak keluar masyarakat, nah, kuliah di TBH, dapat berapa ilmu, berubah perilakunya, itu lebih bagus, gitu. Daripada orang tamatan ITB tapi nggak bagus soft skill-nya, kan seperti itu Bu Susi. Jadi intinya bagi saya individu sebetulnya, bukan tamatan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa apa juga nggak ada itu tamatan itu. Yang penting bagaimana kita meningkatkan kinerja kita, kemampuan kita. Ya, juga seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi sekarang itu kan saya katakan tadi ada orang yang hard skill-nya tinggi, soft skill-nya rendah. Ada yang terbalik. Dan dipilih yang mana? Yang rendah, yang nomor 2 tadi. Biarlah hard skill-nya rendah, tapi soft skill-nya tinggi. Gitu. Jadi saya kira itu Bu Susi. Saya kira tidak relevan kita asalnya dari mana. Cuman bagaimana si karyawan itu, si calon itu menampakkan kapabilitasnya yang baik, ya, menampakkan kinerja yang baik. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Saya sangat merasakan Pak, dulu kan STIE Haji Gus Salim ini waktu saya mendaftar masih status terdaftar Pak. Ya. Jadi saya di Cemeohan Pak, sekolah di Parak Batuang. Kebetulan sekolah STIE Haji Gus Salim yang lama, yang S1 kan ada di dekat Cangkak Pak. Dibilang Itu itu dekat Parak kampung saya Batuang. tuh Bu. Ya, Kampung saya di ya, posisi sana itu. Kampung ya saya Pak. di Jangkar. Saya berulang ke situ Pak. Mohon Jadi izin itu Pak menambahkan Pak, kalau Ya. sekarang kalau kami dites Pak, dites sudah cermat dengan kampus lain, kami belum tentu kalah Pak. Nah, iya. makasih enggak? Makanya saya bilang tidak relevan kita milih asal lagi Bapak Ibu. Tapi kita objektif aja, lihatlah kemampuannya. Proses seperti itu. Lihat kemampuannya bagaimana. Ya. Akreditasi itu kan pengakuan proses PBM-nya bagaimana, ya kan? Tidak semua juga yang akreditasinya unggul akan bagus kinerjanya, tidak semua juga gitu. Dan tidak semua juga yang Ibu Susi bilang itu akan jelek juga kinerjanya, tidak semua juga gitu. Jadi lebih kepada individu kita masing-masing, ya. Yang penting jangan dengar itu Bu Susi, yang penting Bu Susi mau kuliah itu sudah nilai plus bagi Bapak Ibu semua. Kan saya Ya, bilang kemarin itu. Ya. semangat Pak, semangat Pak. Ya, saya senang ngajar di kelas UN karena apa Bapak Ibu? Karena itu tadi, ya. Yang pertama itu pengalaman. Bapak Ibu punya pengalaman. Nah, saya punya teori. Kan kita diskusi lebih intens di kelas ya kan? Lebih hidup diskusinya kan? Karena saya kadang-kadang di praktek nggak tahu saya kan. Tapi seperti Bu Lady ya, dia punya usaha. Ya. Bu Susi juga punya usaha, Bu Vika juga punya usaha misalnya tadi kan. Nah, aku lebih tahu di mana di konsepnya di praktek bagaimana. Nah, itu kita kombinasikan sehingga nanti betul-betul nampak realnya itu gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saya bilang kemarin kan banyak kita itu punya kesempatan, tapi tidak punya kemauan. Nah, itu yang susahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini punya kesempatan, punya kemauan, itu kan sudah nilai plus. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ya memaksimalkan lah. Penting semangat penting dulu. Apa saya bilang kemarin Pak Angga, orang tiba sampai. Nah, itu kan itu istilahnya. Nah, ya, sekiranya tidak ada masalah tuh Bu Susi, jangan apa pula. Itu enggak, kira nggak relevan lagi sekarang. Makasih Pak, saya Ya. sangat puas dengan jawaban Bapak, termotivasi diri saya Pak. Nah, itu yang penting Bu Susi. Pertanyaan berikutnya Pak. Izin Ya, Pak, Pak, boleh izin bertanya, Pak, Izin boleh bertanya Pak. izin Pak. Saya pan dulu nih. Silakan boleh dulu. Boleh silakan. Baik, Pak. Setelah proses-proses yang panjang tadi Pak dalam perekrutan atau seleksi tadi, kan akhirnya kita akan masuk pada proses orientasi dan onboarding karyawan gitu untuk memastikan integrasi yang mulus dia masuk ke dalam organisasi. Tentunya ini juga tahap yang akan sangat riskan gitu Pak. Nah, bagaimana ini biar
apa ya, biar biasanya muncul hal-hal yang tidak muncul ketika proses perekrutan terjadi. Nah, jika di saat orientasi dan onboarding ini terjadi sesuatu yang kira-kira ini nggak cocok ini untuk organisasi kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengganti total dengan memulai perekrutan baru, atau orang ini sebaiknya lanjutkan? Dilanjutkan saja gitu dengan berbagai pelatihan, dan sementara kita tahu resikonya. Bagaimana kita keluar dari dilema seperti ini, Pak? Ya, baik Bu Ledi. Jadi biasanya Bu Ledi ketika masuk masa orientasi itu, perusahaan punya dua alternatif Bu Ledi. Ada dua alternatif nanti. Alternatif pertama itu adalah ada perusahaan yang menganggap bahwa orientasi itu masih merupakan bagian dari seleksi. Sehingga ketika dia menganggap seperti itu dan dibuatkan di kontrak nanti Bu Ledi, maka kalau ketemu masalah seperti itu dia berhak untuk mengeluarkan si karyawan. Tidak ada masalah. Karena di kontrak dibunyikan kalau orientasi merupakan bagian dari seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perusahaan yang malah menganggap karyawan yang masuk orientasi dia sudah lulus proses seleksi. Sehingga muncullah masalah seperti boleh dikatakan tadi. Ya, di orientasi ketahuan rupanya si karyawan tidak bagus kinerjanya. Ya, apakah kita mengganti atau bagaimana? Nah, yang pertama boleh di solusinya itu. Jadi silakan pilih yang mana skemanya mau pilih. Apakah yang pertama menganggap orientasi sebagai bagian seleksi, atau menganggap orientasi sebagai akhir, bukan seleksi lagi, tapi sudah merupakan bagian dari proses penerimaan karyawan. Nah, kalau yang pertama tidak masalah boleh dia. Pertama tidak masalah. Silahkan keluarkan dia, karena masih bagian seleksi. Tidak akan kena penalti. Kenapa? Yang penting boleh dibunyikan nanti di kontrak. Di kontrak bunyikan. Kalau orientasi bagian dari seleksi. Nah, itu tidak masalah. Kita keluarkan dia, tidak masalah. Nah, yang masalah kan nomor 2, boleh ya. Yang nomor 2, seandainya di kontrak boleh dibunyikan orientasi bukan bagian seleksi, tapi sudah penerimaan karyawan. Nah, ini muncul masalah nanti. Solusinya boleh tentu kita kembali ke konsep SDM. Karyawan yang sudah kita terima itu, kita harus bisa kalau dia ada masalah seperti boleh dibilang tadi, kinerja rendah, dia tidak bagus, tidak disiplin. Karena sudah kita terima, maka kewajiban pemimpin untuk merubah, untuk mengarahkan si karyawan ke lebih baik. Nah, itu tugas pemimpin lagi boleh. Nah, apakah perlu kita pecat apa tidak? Menurut saya boleh jangan pecat dulu. Karena kalau kita dapat karyawan yang baru kita terima, kemudian tidak bagus kinerjanya, kita pecat, itu bukanlah manajer yang baik itu menurut saya. Karena manajer yang baik itu dia harus mampu mengarahkan karyawan yang rendah kinerja kepada yang tinggi kinerjanya, bagaimanapun caranya. Kalau kita sebagai pemimpin main pecat saja boleh ini mau ngomong SD juga bisa seperti itu. Nah, itu bedanya kita pemimpin Bapak Ibu. Jadi secara konsep MSDN Bapak Ibu, pemimpin itu tidak mudah, itu sulit Bapak Ibu. Nah, tapi saya herannya kenapa orang berminat jadi pemimpin itu, heran saya. Coba kepala daerah misalnya, itu kan banyak itu berebutan kan. Heran saya itu. Karena dari segi agama pun yang pertama dihisab apa pemimpin itu. Ketika di akhirat ini hisab itu apa pertama? Dikemanakan amanah kita. Kan berat tuh Bapak Ibu. Jadi gitu boleh dia. Jadi solusinya pertama boleh ditentukan dulu. Apakah orientasi bagian dari seleksi atau tidak. Nah, gitu. Kalau bagian seleksi berarti tidak masalah. Nah, berhentikan aja. Tapi kalau yang nomor 2 pilihannya berarti boleh dia mesti bisa mengelola si karyawan tadi. Oh, di mana rendahnya? Oh, dia misalnya rendah kinerjanya kenapa? Kurang disiplin. Mungkin boleh diarahkan dia. Coba komunikasi dengan dia. Gitu. Apalagi misalnya, rendah kinerja kenapa? Misalnya, karena mungkin dia orangnya masuk teori X. Nah, terapkanlah MBO misalnya. Merubah kepada teori. Jadi jangan dipecat dulu boleh ya. Jangan mempecat aja. Itulah tugas pemimpin itu. Nah, sekali itu jawabannya boleh. Terima kasih banyak Pak Endra. Ya.
Berikutnya siapa yang bertanya tadi, Pak Angga ya? Silakan Pak Angga. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, ya. Ada dua pertanyaan Pak sebenarnya Pak. Yang pertama terkait materi tadi Pak tentang revenue Ya. stream Pak. Kalau Ya. di sektor pendidikan Pak, kalau misalkan di UNAN, kira-kira selain pemasukan dari uang kuliah mahasiswa dan juga mungkin ada subsidi dari pemerintah, kira-kira revenue stream dari UNAN apa lagi ya Pak? Terus yang kedua Pak, mohon izin Pak, yang kedua mungkin di luar konteks yang kita pelajari hari ini Pak, kalau terkait ruang lingkup penelitian Bapak, apakah Bapak concernnya di bidang apa ya Pak? Apakah di bidang SDM kah atau pemasaran kah? Nanti kan untuk jadi referensi kami, jadi untuk kalau ada yang ingin bimbingan yang Bapak Pak, gitu Pak. Baik, Pak Angga. Bagus pertanyaannya. Yang pertama itu menarik ya. Jadi saya katakan tadi revenue stream itu kan untuk semua organisasi, baik yang mencari laba maupun tidak mencari laba. Termasuk kami di UNAN sebagai sebuah PTN, itu kan juga perlu mendapatkan revenue stream. Apalagi Pak Angga sekarang UNAN kan sudah menjadi PTNBH namanya, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Di dalam sistem keuangan negara, PTN itu ada tiga level nanti. Dari segi kewenangannya Pak Angga ya. Dari segi kewenangan otonomi keuangan ada 3 level. Level paling bawah itu disebut dengan satker namanya, satuan kerja. Di satker itu kita PTN itu sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Jadi kita itu tidak ada otonomi untuk keuangan, semuanya pemerintah mengatur, ya. Nah, di level di atas itu sedikit namanya BLU namanya, Badan Layanan Umum. Nah, UNAN sebelum PTBH dia masuk ke sini nih Pak Angga, masuk ke BLU ini. BLU ini di atas satker, tapi agak otonomi sedikit di bidang keuangan. Nah, tapi sedikit pula otonominya. Nah, yang paling tinggi memang Pak Angga adalah PTNBH tadi. Jadi PTNBH ini sebetulnya Bapak Ibu sama kayak BUMN nih. Jadi kami kayak BUMN jadinya. Jadi misi kami 2. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua mencari dana untuk hidup sendiri. Nah, itu yang PTNBH itu Pak Angga. Makanya di mana-mana PTNBH itu dia harus bisa mencari revenue stream di luar UKT, Pak Angga. Kami UKT namanya, uang kuliah tunggal. Jadi kalau kita BLU, tetap satu sumber kita, apa UKT. Tapi kalau PTNBH, kita mesti cari revenue lain selain UKT untuk menghidupi diri kita sendiri. Nah, makanya di mana-mana Pak Angga, PTNBH itu harus bisa melihat peluang bisnis. Ya, revenue stream yang lain itu apa misalnya? Nah, saya ambil contoh. Unpad, ya, Unpad sebentar ya. Nah, jadi kalau di Unpad misalnya Pak Angga, itu mereka sudah punya hotel sebagai revenue stream yang lain selain UKT. Ya, kalau misalnya yang dekat aja lah UNP misalnya, mereka punya convention hall untuk apa? Untuk disewakan. Mereka punya hotel untuk disewakan. Nah, sebetulnya itu revenue stream bagi mereka tuh Pak Angga. Nah, kami di UNAN itu yang sedang kami cari karena kami baru, kita baru, banyak peluang sih Pak Angga revenue stream kita. Kita terletak di puncak bukit, view-nya bagus, lahan masih banyak yang kosong, ya kan? Setiap acara kita masih menggunakan hotel di Padang. Nah, kenapa nggak bangun hotel di Lemah Manis misalnya? Kemudian kenapa kita punya gedung auditorium, punya CH, tapi tidak disewakan untuk untuk pernikahan misalnya seperti itu. Jadi harusnya sudah ada Pak Angga, cuman kita karena baru kita masih mencari ya. Artinya arah ke sana ada. Yang baru kita revenue stream kita itu 2 baru. Yang pertama SPBU di UNAN sudah ada. Yang kedua itu ada rusun namanya Pak Angga. Jadi baru 2 itu yang kita coba kelola. Tapi ke depannya UNAN harus pandai melihat peluang untuk itu. Nah, itu yang pertama Pak Angga. Yang kedua, bidang saya
sebetulnya di samping strategik juga MSDM dan perilaku organisasi. Jadi manajemen strategik ya, manajemen SDM juga dia, perilaku juga iya Pak Angga. Itu bidang saya. Sehingga nanti misalnya ada riset tentang strategik, tentang SDM, tentang perilaku, saya bisa bantu nanti itu diskusi. Itu Pak Angga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Tadi Bu Fika mau bertanya ya? Masih mute Bu? Halo Bu Fika? Nah, Bu Fika mungkin jarang lagi nih, sedang on the way ya. Baik Bapak Ibu, Halo Pak, silakan Bu Fika, ada pertanyaan? halo Pak, ya. Maaf Pak, lagi lihat anak di jalan Pak di taman. Ya, apa? Silakan Bu. Oke Pak. Ya. Jadi gini Pak, tentang masalah 5 kunci tadi Bu Pak. Ya. Melihat adanya tentang regulasi masuk di mana. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan ada optimalisasi cost ya Pak ya. Makanya Ya, RSI betul. ini bisa Betul. murah dan yang lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, kenapa pemerintah tidak menerapkan kebijakan itu ya? Karena memang akhirnya untuk masyarakat sendiri itu susah untuk menemukan produk dalam negeri yang low cost. Contohnya kemarin saya lihat seperti biaya kenaikan haji Pak. Di situ ada salah satu item untuk pesawat itu dikenakan 4 kali naik pesawat jadinya. Jadi kan kalau naik haji itu kan pergi, udah gitu kan pulang. Tapi di situ asumsinya 4 kali itu pergi diantar, pulangnya kan kosong. Nah itu dibebankan juga dengan masyarakat gitu kan. Terus balik lagi ke sana, terus gitu pulangnya kosong lagi. Nah itu dibebankan jadinya 4 kali gitu. Kenapa pemerintah tidak memberikan kebijakan optimalisasi cost? Karena memang banyak banget akhirnya cost yang dikeluarkan yang akhirnya memang jadinya mubazir gitu. Itu Pak. Apakah ada alasan-alasan lain? Dan di sini saya tidak melihat apakah regulasi itu masuk ke dalam 5 key itu tadi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fika. Jadi saya kira ini contoh atau pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Pertama Bu Fika, saya setuju ya. Jadi yang key resources yang 5 itu dia berlaku umum. Kan dibilang di slide kita tadi kan, key resources itu berlaku untuk organisasi laba dan nirlaba. Jadi mau dia pemerintah, mau dia perusahaan, yang key resources itu berlaku semuanya. Itu yang pertama Bu Fika. Nah, yang kedua, kalau untuk perusahaan sebagai organisasi mencari laba, itu sudah pasti. Mereka punya hitungan seperti itu. Hitungannya transparan, kemudian saya kira fair, kemudian tidak ada unsur lain, tanda kutip ya Bu Fika ya, tidak ada unsur lain yang mempengaruhi kepada penentuan key resources tadi. Nah, bedanya Bu Fika, kalau kita terapkan di pemerintah, seperti Bu Fika ceritakan tadi, menurut saya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada unsur lain Bu Fika. Ada unsur lain. Unsur lain itu mungkin politik saya kira. Ya, pemerintah kan terlepas dari itu Bu Fika. Di pemerintah nggak lepas dari itu, yakinlah. Apapun program pemerintah, apapun proyek pemerintah nggak lepas dari unsur politik. Nah, itu yang susah saya menjawabnya Bu Fika. Saya bilang ke mahasiswa, kalau teori diadu dengan politik, nah akan masuk dia. Makanya kalau kita lihat kasus naik haji itu, ongkos naik haji, kalau pemerintah itu real menghitung, ya, maka saya kira tidak sebanyak itu mungkin akan dibayar oleh masyarakat. Contoh Vika bilang tadi, hitungan mahal itu kan karena pesawatnya 4 hitungannya, 4 kali. Harusnya kan pemerintah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar kan sebetulnya pemerintah itu memberikan kemakmuran yang sebesarnya kepada masyarakat. Artinya kalau memang pulangnya kosong, harusnya kan subsidi sama pemerintah harusnya. Gitu. Tapi sekarang itu kan karena politik sangat atau apapun dibebankan kepada masyarakat. Loh, kenapa dulu bisa murah? Dulu kan ada beban seperti itu kan? Itu Vika ya. Dulu kan ada beban seperti itu. Dulu hitungannya kan 2 kali aja, pulang dan pergi. Kenapa? Betul Pak, betul. Ketika kosong itu kan pemerintah yang mandal. Nah sekarang itu yang kurang Bu Vika. Jadi
saya kira ini ada unsur politik juga Bu Fika. Kenapa bisa seperti itu? Dan saya nggak bisa jawab ke politik itu. Karena kita kan bicara ideal aja semuanya. Teori itu bicara ideal-ideal saja. Nah, harusnya kalau pemerintah menjalankan fungsinya, melayani masyarakat, kemudian kembali ke UUD 45, nak semahal itu saya kira. Nah, kemudian juga Bu Fika misalnya, kenapa bisa seperti itu Pak? Karena saya nggak tahu pasti apakah ya apa tidak ya. Dana haji yang selama ini digunakan untuk mensubsidi masyarakat naik haji digunakan untuk yang lain. Itu saya nggak tahu juga benar apa tidak. Padahal itu nggak boleh kan? Dana haji itu harus digunakan untuk keperluan jemaah haji. Itu sebetulnya. Selama ini kan itu yang mensubsidi jemaah haji, sehingga kita bisa murah bayar kan. Nah, jadi Bu Fika saya nggak tahu pasti kenapa itu terjadi. Tapi seharusnya pemerintah itu kan dia di samping pemerintah tugas utamanya apa? Kan melayani masyarakat, gitu kan. Nah, kenapa bisa dia hitung-hitungan seperti itu? Dia menurut saya Bu Fika itu mungkin ada faktor lain yang mungkin secara teori kita nggak bisa bahas itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Tapi Baik, intinya Bu Fika ya. Nah, silakan. berarti untuk regulasi itu tidak masuk ke dalam key resources ya Pak ya, walaupun sebenarnya regulasi itu memiliki peran yang nggak kalah penting daripada resources yang lain ya Pak ya. Ya, betul, betul. Oke. Ya, dikira seperti itu Bu Fika. Dan sekali lagi yang saya jelaskan itu kan secara umum. Dimanapun harus jalan harus kayak gitu. Nah, coba di pemerintahan mungkin ada unsur lain yang masuk sehingga itu nggak berlaku di pemerintahan. Gitu. Itu menurut saya Bu Fika ya. Baik. Terima kasih banyak Pak jawabannya Pak. Sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, karena sedang azan ya kita sholat dulu. Jadi kita bisa akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Perlu ambil dokumentasi Pak Angga? Pak, yang Atau soal dulu? yang ujian Ya. gimana Pak? Nah, Hasilnya dari Bapak atau kita bikin atau gimana Pak? nah gini. Jadi gini Bapak Ibu, ini ada satu kasus sebentar ya sebelum kita bubar ya. Ada kasus di slide saya ini. Saya kira ini aja kita jadikan sebagai tugas untuk Bapak Ibu semua. Sebentar saya cari dulu ya. Nanti saya share di grup slide ini. Nanti Bapak Ibu lihat nanti di bagian akhir itu ada kasus satu itu. Nah ini, bentar. Nah ini jadi kita jadikan saja sebagai pengganti UTS Bapak Ibu. Silakan nanti dilihat di slide saya coba ini. Ada sebuah kasus ya. Ada perusahaan kita dirikan namanya Evelyn Boutique misalnya. Ya. Nah ini. Nah, jadi ini kita jadikan tugas pengganti UTS saja. Ya, jadi ada sebuah kasus Evelyn Boutique. Bapak Ibu buat nanti bagaimana penerapan BMC untuk blok 5 dan 6 aja. Ya. Blok 5 6 berarti apa tadi? Revenue apa tadi? Revenue stream. Dengan Bapak Resources. resources Nah, Pak. itu dia. Nah, itu dia. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi silakan dibuat nanti. Usahakan sendiri Bapak Ibu ya. Pokoknya yang saya inginkan itu Bapak Ibu ada idenya gitu. Ada sedikit pemahamannya tentang itu. Nanti silakan diketik saja, diketik, kemudian ya seperti biasa ada cover segala macam. Nanti bisa kirim, biasa kemana kirimnya Pak? Nggak bisa langsung ke saya kirimnya. Ya Pak. Bagaimana biasanya kalau kita ujian? Email aja Pak, email Kami Bapak. bikin Google Drive aja Pak. Nanti kirim ke Pak linknya Google Drive. Boleh. Bagus Pak. gitu lagi. Ya, Pak. Namun Pak Angga nanti membantu. Ya, Pak. Dikumpulkan minggu depan bisa Bapak Ibu? Atau 2 minggu? 2 minggu Pak. Boleh. Pak. Silakan Untuk buat nanti. Pak, ini grup Ya. atau individu Pak? Individu. Boleh grup Pak? Oh, Jangan individu lah Bu. Ya individu ya. Kalau lama 2 minggu Siap, lama Pak. lagi tuh. Ya, jadi kan tidak semua blok juga. Blok 5 dan 6 aja. siap Pak. Kan cukup waktu itu. Jadi silakan nanti saya share di grup ini tugasnya. Silakan dibuat nanti dikumpulkan ke Pak Angga kasih link ke saya nanti. Tapi intinya satu, Bapak Ibu mesti buat sendiri ya. Yang penting pemahaman ya. Pemahamannya bagaimana mengaplikasikan revenue stream dan key resources tadi. Semakin detail penjelasan semakin baik nanti hasilnya. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa akhiri kuliah untuk hari ini. Silakan ambil dokumentasi Pak Angga atau perlu enggak Pak Angga? Baik Pak. Oke, Baik silakan Bapak ambil. Ibu, mohon diaktifkan kameranya yang belum. Oke, dalam hitungan ketiga kita ambil foto. Siap, 1, 2, 3.
Sudah Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, partisipasinya pada hari ini. Harapan saya adalah apa yang kita bahas bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu tentang bisnis modeling. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar Bapak Ibu ya. Banyak Pak, Banyak, ilmunya Sama Bapak Ibu. Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak. Oh.